kerasa ya, udah chapter 5 aja, habis ini udah selesai. Welcome back di channel YouTube saya, di kelas Bu Wenti Krisna. Kembali lagi di kelas CRM, dan sekarang kita akan masuk di chapter 5 part 2, yaitu terkait dengan fase kedua di Planning and Implementing Customer Relationship Management in Business. Kalau kemarin kita udah berbicara fase pertama yang harus dilakukan ketika kita akan memulai yang namanya CRM, itu apa? Develop CRM strategi. Kalau sekarang adalah apa yang kedua, yaitu fase kedua kita akan berbicara build CRM project, membangun sebuah project-project yang ada di membangun project-project untuk CRM ya, fase kedua. Fase kedua ini menekankan pada bagaimana kesiapan internal dalam menanggapi hasil telaah yang didapatkan pada fase 1. Jadi fase 1 setelah di analytical situasi itu dapatnya apa sih? Nah, kita eksekusinya di fase 2 ini ya. Kesiapan internal di sini adalah bagaimana mereka nantinya secara kontinu menerapkan kegiatan CRM dengan menggunakan model berupa project atau rencana kerja gitu ya. CRM project adalah kegiatan yang menggabungkan people, internal maupun eksternal, budget, data, timeline yang disusun secara sistematis untuk memuluskan satu kegiatan project bertemakan CRM untuk pelanggan. CRM project ini adalah rencana kegiatan untuk CRM ya. Jadi akan ada di dalamnya ada yang namanya orang-orangnya, ada yang namanya ada data ya, ada apalagi budgetnya berapa nanti yang akan kita lakukan di project ini. Itulah yang akan kita bicarakan di fase kedua. Kita sudah akan menyusun rencana kegiatan atau project CRM. Ya, seperti yang ada di contoh saya yang di slide ya. Itu ada project yang dilakukan oleh Amazon, yaitu terkait dengan digital projectnya. Bagaimana mereka bisa membeli sesuatu tanpa harus memakai yang namanya cash money ataupun debit dan lain sebagainya, tapi ada yang lain. Coba lihat di video saya. Jadi perusahaan raksasa di dunia Amazon, perusahaan raksasa dunia Amazon pada awal tahun 2017 membuka toko serba ada dinamakan Amazon Go yang menjual dominan produk makanan dan minuman dengan konsep berbeda. Ini namanya project ya, rencana kegiatan. Amazon memperhatikan hubungan dan keterikatan dengan pelanggannya melalui mempermudah pelanggannya dalam berbelanja kebutuhan. Di atas project ini masih bersifat uji coba ya, project rencana kegiatan. Masih bersifat uji coba yang hanya dibuka di kota Seattle, USA untuk melihat animo, keberhasilan dan kegagalan project tersebut. Dengan diusungnya proyek ini diharapkan keterikatan pelanggan Amazon semakin meningkat, mengingat Amazon berinvestasi besar terhadap proyek ini terkait dengan lokasi, teknologi, alat logistik dan lain sebagainya ya. Jadi kalau umumnya sudah fase 1, kita fase 2 menjalankan apa yang sudah didapatkan di fase 1, yaitu dengan membuat sebuah proyek Amazon. Contohnya ini adalah membuat proyek Amazon Go, mempermudah pelanggannya dalam berbelanja makanan dan minuman. Oke. Lalu apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika kita berada di fase 2 ini, yaitu terkait dengan identify stakeholder, change management need, project management, critical success factor, dan develop risk management plan ya. Udah ada di bukunya masing-masing. Stakeholder, change management needs, project management need, critical success factor, dan develop risk management. Pertama, kita akan berbicara stakeholder. Di sini adalah para people yang terdapat di lingkungan internal organisasi bisnis yang berpotensial memberikan impact pada kegiatan proses CRM. Kalau di kampus, saya pengen tanya deh, stakeholdernya kampus itu apa sih? Siapa saja sih stakeholdernya kampus itu di universitas kita itu? Itu pertanyaan yang pertama. Baik, lanjut lagi. Sehingga stakeholder di sini lebih mengarah pada stakeholder internal dan bukannya eksternal. Para stakeholder internal diantaranya adalah senior management, marketing staff, sales people, dan lain sebagainya, customer service. Change management. Jadi di fase 2 ketika kalian menjalankan project, perhatikan dulu stakeholdernya siapa saja. Itu akan menentukan kerja atau kinerja project kalian ke depannya. Yang kedua adalah change management, adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Sehingga dengan demikian change management perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pada fase ini, mengingat CRM memerlukan adaptasi tidak hanya pada person tapi juga suasana lingkungan. Poin terpenting dalam change management adalah organizational
culture, dan buy-in, kedewasaan dalam berubah. Begini, change management tuh begini. Ketika kalian sudah membuat sebuah project di sebuah organisasi, pastikan, kan tadi yang pertama pastikan kalian itu berbicara stakeholdernya. Yang kedua adalah manajemennya, change management. Kita harus merubah, karena di dalam organisasi tersebut, project tersebut akan banyak isi otak manusia-manusianya gitu ya, isi gagasan-gagasan manusia-manusianya, dan disitulah akan tantangannya, challenge-nya akan tinggi sekali ketika kita berada di sebuah organisasi dan membuat sebuah project. Jadi yang terpenting ketika kalian membuat project adalah change management dan buy-in, kedewasaan dalam menerima satu gagasan, dua gagasan, tiga gagasan, yang mana semuanya tidak sependapat dengan kita. Ya, itu memang benar-benar harus dipersiapkan banget. Change management dan kedewasaan dalam memberikan ide dan menerima ide. Suasana organizational culture itu adalah budaya organisasinya dirubah gitu ya. Kalau kemarin gap-gapan sebelah sini, yang kalau kemarin teman-temannya, kalau mamanya yang nggak suka dengan temannya dibawa nih, temannya juga nggak suka, itu nggak boleh. Dalam yang namanya project CRM, kalian benar-benar harus siap dengan orang-orang ini ya, dengan budaya organisasi dan juga kedewasaan di dalam organisasi ataupun individunya. Change management dan culture. Cameron Quinn menyarankan bahwa perubahan budaya mungkin melibatkan penyesuaian terhadap struktur, ketuanya nggak ikut-ikut aja, sekretarisnya nggak, ya strukturnya, pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya, itu memang harus dipertimbangkan. Simbol, sistem, staff, strategi, gaya kepemimpinan, keterampilan manajer organisasi, perubahan perilaku individu, itu semuanya yang akan berada di budaya organisasi, teman-teman. John Kotter menyebutkan buy-in itu merupakan keseimbangan antara emosional dan intelektual. People dengan intelektual buy-in baik tahu apa yang harus diubah dan memahami justifikasi untuk perubahan itu. Memang kalau umumnya kedewasaan itu masing-masing individu, disitulah kita akan belajar. Baik, yang ketiga adalah project management. Nah, di project management ini kita akan berbicara terkait dengan CRM project planner. Dikarenakan implementasi CRM lebih banyak pada project, maka CRM project planner yang mempunyai project atau pembuat project ini, plannernya, seseorang yang ditunjuk oleh organisasi bisnis sebagai penanggung jawab ini. CRM project planner haruslah memiliki skill dalam, kalau kita berbicara identify project management need, yaitu adalah pembuatnya atau plannernya, atau kita sebut dengan CRM project planner. Di sini CRM project planner itu harus memiliki skill dalam memunculkan ide project, membaca tren pelanggan, memahami potensi positif dan negatif pasar, dan lain sebagainya. CRM project planner secara bertahap merincikan langkah-langkah yang akan membawa Anda dan tempat Anda sekarang. Jadi kayak ketua ya, ketua pelaksana gitu ya, kayak gitu. Critical success factor adalah angka. Yang keempat adalah terkait dengan kita harus mengidentifikasi critical success factor. Adalah angka ketetapan capaian yang harus dimiliki guna mendukung keberhasilan project. Indikator ya, indikator kalian itu berhasil tidaknya ini ya. CSF adalah atribut dan variabel yang dapat secara signifikan mempengaruhi hasil bisnis dan dapat dipakai oleh organisasi bisnis dalam mengklasifikasikan apakah proyek CRM yang dijalankan tergolong berhasil atau gagal. Umumnya untuk menentukan apakah CSF tersebut berhasil atau gagal, dibuatlah sebuah patokan berupa angka kuantitatif atau uraian kondisi kualitatif sehingga mempermudah mengklasifikasikan. Contoh, proyek Amazon Go dikategorikan sukses bila CSF kegagalan sistem mendetek 10%. Nah, ketika kalian sudah menjalankan sebuah proyek CRM, pastikan ada yang namanya identify critical success factor atau indikator berhasil enggaknya proyeknya kamu. Ya, kalau dicontoh di sini kan ketika sudah melewati 10% ini berarti berhasil, ketika masih kurang dari 10% ini berarti gagal. Itu loh, itu contohnya identify critical success factor. Saya minta dikasih contoh satu terkait dengan critical success factor itu yang seperti apa sih kalau di manajerial. Oke, langsung lagi kita masuk gimana nih setelah itu apa? Develop risk management plan.
Contohnya banyak ya yang tadi ya. Umumnya sebanyak 2 atau 1/3 proyek CRM yang dilaksanakan mengalami kegagalan sehingga dibutuhkan rencana untuk mengurangi resiko gagal. Kegagalan dalam proyek CRM bervariasi. Alasannya ada berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut yang bisa dikarenakan internal maupun eksternal yang tidak mendukung. Tahapan ini merupakan tahapan yang membutuhkan kecakapan CRM. Dan yang terakhir adalah fase develop risk management plan. Kalian harus membuat sebuah manajemen yang bisa meminimalisir yang namanya resiko. Kalaupun itu ada resiko, pastilah ya, sebuah usaha itu pasti ada resikonya. Tapi kalian harus bisa meminimalisir dan membuat atau mengelola resiko tersebut ya. Jangan sampai kebablasan kalian. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke video selanjutnya. Untuk yang build itu ada 5 subfase saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.